Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Seperti biasa, marilah anak-anak, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Oke, selanjutnya anak-anak, pada pembelajaran kali ini subtema 2 manfaat energi, ya, pembelajaran keempat. Fokus pembelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran bisa kalian baca, dipahami. Mengapa kita harus menghemat energi? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Banyak hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menghemat energi seperti hemat air, hemat listrik, hemat kertas, hemat bahan bakar. Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai kebutuhan, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Jika energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka akan menghemat biaya yang kita keluarkan dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan. Hemat energi adalah kewajiban kita semua. Ayo mencoba amati poster hemat air di bawah ini. Ya, yang pertama ini manfaat air secara optimal. Manfaatkan air secara optimal. Pastikan keran sudah tertutup setelah digunakan. Lebih hemat air, gunakan mesin cuci saat pakaian kotor telah cukup banyak. Jika cucian banyak, pakai saja 3 ember. 1 untuk merendam dan menyabun untuk membersihkan, 3 untuk membilas. Mandi berendam paling boros air. Mandi dengan gayung 3 kali lebih boros. Usahakan mandi dengan pancuran dan tidak berendam. Saat gosok gigi, cuci muka, atau mencukur, pastikan keran air tertutup. 1 menit air mengalir, 9 liter air terbuang. Lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember. Mengguyur mobil 15 menit berarti beratus-ratus liter air terbuang. Paham? Tulis informasi yang kamu dapatkan dari poster tersebut. Ya, kalau menuliskan informasi berarti dari poster ini apa? Ya, kata-katanya bisa kalian salin di sini ya, seperti ini. Sudah Pak Guru salin. Kemudian pesan apa yang ingin disampaikan dalam poster tersebut? Ya, kita harus menggunakan air dengan bijak dan hemat. Apa yang perlu kita perhatikan ketika membuat poster? Poster kalimat keterangan ya, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Kalimatnya singkat, padat, jelas, dan berisi kata-kata efektif, sugestif, dan mudah untuk diingat. Ya, bisa kalian salin anak-anak karena di buku kalian tidak ada jawabannya. Ini untuk mempermudah. Poster, gambar. Keterangan gambar dibuat mencolok sesuai ide yang hendak disampaikan. Komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Penyajian. Poster dipasang di tempat yang strategis. Ukuran disesuaikan dengan tempat pemasangan dan target pembaca. Di tempat dinding, tempat-tempat umum atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian orang. Itulah poster anak-anak. Pada poster, kamu bisa menggunakan teks petunjuk untuk menunjukkan langkah-langkah melakukan sesuatu hal. Gambar dalam poster kamu harus mendukung isi. Penyajiannya harus menarik dan mudah dipahami. Ya, buatlah poster tentang hemat energi. Pilih satu hal yang menurutmu paling menarik. Ya, kalian bisa mencoba membuat poster menghemat energi. Kamu dapat mengamati peta pikiran berikut untuk membantumu menemukan ide guna membuat poster hemat energi. Nah, ini bisa kalian baca, ada di buku kalian. Kalian amati, ini contoh. Pertimbangkan pemakaian energi solar, surya. Ya, ini berkendara sepeda, ya seperti itu. Kemudian kamu dapat mengisi diagram berikut
supaya poster yang kamu buat lebih fokus. Pak Guru perbesar, ya, topik menghemat listrik. Yang pertama, ayo menghemat listrik. Matikan lampu kamar jika pergi. Matikan TV jika tidak ditonton. Matikan kipas angin jika tidak diperlukan. Hemat listrik, selamatkan bumi. Listrik hemat, penghasilan meningkat. Maksudnya apa? Listrik hemat, penghasilan meningkat. Iya, jika kalian menghemat listrik, orang tua yang awalnya bayarnya mahal bisa berkurang. Berarti kalian sudah membantu orang tua kalau kalian mau menghemat listrik. Nah, kata-kata ini ya anak-anak bisa kalian buat poster, ya, buat gambar dengan kata-kata seperti ini. Dan kalian juga bisa membuat ide yang lain. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat poster tentang hemat listrik, ya. Coba kalian buat, ya, seperti contoh-contoh yang ada di atas tadi. Selanjutnya, ayo renungkan apa yang kita pelajari hari ini. Apakah kamu sudah menghemat energi? Apa yang dapat kamu lakukan untuk lebih menghemat energi? Ya anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu bahasa Indonesia. Kalian sudah belajar membuat dan menyajikan teks petunjuk dalam bentuk poster, ya. PPKN, kalian sudah belajar menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Sampaikan kepada orang tua kalian yang poster yang kalian buat. Minta pendapat mereka supaya postermu lebih baik lagi. Oke, selanjutnya kita membahas pembelajaran 5. Masih dalam subtema 2 manfaat energi. Fokus pembelajaran SBDP dan IPS. Tujuan pembelajaran seperti biasa bisa kalian baca dan kalian pahami. Selanjutnya, aku bangga sebagai anak Indonesia. Dengan sumber daya alam yang kita miliki, bagaimana dengan kamu? Ayo kita menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Oke anak-anak, perhatikan kalian ini akan belajar menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Perhatikan ya video berikut. Ya, 1, 2, 3. Aku anak Perhatikan ya. Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Pendidikan tulistiwa, tanahku Indonesia. Ribu pulaunya, ragam sukunya, satu jiwa raganya. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Oke anak-anak, setelah kalian menyanyikan lagu di atas, ya, kita belajar muatan IPS. Ayo kita ketahui lebih lanjut. Satu lagi sumber daya alam Indonesia yaitu batu bara. Apa saja manfaat batu bara? Ayo kita amati bersama. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam. Batu bara adalah salah satunya. Apakah kamu tahu apa saja manfaat dari batu bara? Ya, perhatikan gambar berikut. Buatlah pertanyaan tentang pemanfaatan batu bara pada gambar di atas. Kita berlatih membuat pertanyaan ya seperti ini. Bisa kalian baca. Apa manfaat batu bara dan seterusnya. Setelah kalian membuat pertanyaan, ini apabila belajarnya secara langsung anak-anak, kalian tukarkan pertanyaan dengan teman di sebelahmu ya.
Tulis hasil diskusimu di sini ya. Ketika sudah belajar secara bersama-sama, kita diskusikan hasil di kolom ya, seperti itu apabila belajar secara langsung. Apakah kamu tahu manfaat lain dari batu bara? Mari kita amati. Ayo cari tahu lebih lanjut. Perhatikan dan analisis informasi tentang batu bara berikut. Menghasilkan metanol. Apa itu metanol? Bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Ya. Berikutnya bahan bakar kompor briket untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Berikutnya menghasilkan gas. Bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas atau tenaga uap. Kemudian pembangkit listrik, bahan bakar untuk pembangkit listrik ya. Ini manfaat batu bara. Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan. Mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Ya. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Nah, anak-anak, kalau kalian tahu seperti itu, berarti kita harus bijak memanfaatkan energi anak-anak. Kemudian berdasarkan hasil analisismu, nyatakan apakah pernyataan 1, 2, dan 3 benar atau salah. Mari kita coba. Yang pertama, batu bara termasuk sumber daya alam yang berlimpah dan mudah diperoleh. Benar apa salah? Ya, salah jawabannya. Alasannya, proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Karena apa anak-anak? Ini termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya, yang kedua, batu bara tidak mempunyai pengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Alasannya salah. Alasan batu bara banyak dimanfaatkan mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Ya. Yang ketiga, kita harus menghemat penggunaan batu bara. Alasannya benar. Ya, alasan batu bara merupakan sumber daya alam yang terbatas dan tidak dapat diperbarui. Karena waktu yang dibutuhkan dalam proses pembentukannya sangat lama, butuh berjuta-juta tahun lamanya. Ingat umur kita di bawah 100 tahun. Batu bara jutaan tahun anak-anak, bayangkan coba. Ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Apakah hal tersebut bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana perasaanmu selama belajar? Ya, kesimpulan dalam pembelajaran hari ini yaitu SBDP, kalian sudah belajar memahami tempo dan tinggi rendah lagu berjudul Aku Anak Indonesia. Bisa kalian putar video lagi. Banyak di YouTube ya. Tinggal ketik, banyak sekali lagu-lagunya dari berbagai variasi. Dari berbagai versi ya. Oke, IPS, kalian sudah belajar mengamati gambar dan mampu menjelaskan karakteristik sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat ya, seperti tadi batu bara, seperti itu anak-anak. Oke, selanjutnya kita ke pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6, fokus pembelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Ya, tujuan pembelajaran bisa kalian pahami, dibaca. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi? Salah satunya adalah mengajak orang lain melakukan melalui kampanye. Ya, melakukannya melalui kampanye. Ayo berdiskusi. Kamu akan melakukan kampanye kepada warga sekolah. Tujuan dari kampanye tersebut adalah mengajak mereka melakukan penghematan terhadap energi yang mereka gunakan sehari-hari. Sebelum melakukan kampanye,
Lihat kembali rancangan poster yang telah kamu buat sebelumnya. Kalian tadi sudah membuat poster kan? Selesaikan poster tersebut sesuai kriteria yang telah ditentukan dan berikan tanda centang untuk kriteria yang sudah kamu penuhi. Ya, ini contoh kriterianya anak-anak. Yang pertama, seluruh gambar sesuai tema. Ya, temanya harus sesuai. Contoh, tema energi listrik, penghematan energi listrik, malah kalian gambarnya lari-lari, berarti tidak sesuai, ya seperti itu. Kemudian yang kedua, poster tertata dengan baik dan serasi, menggunakan bahan ajakan, menggunakan bahan yang singkat dan benar, bahasa mudah dimengerti. Yang keenam, menyeru hemat energi, harus sesuai dengan tema. Kemudian setelah kamu memastikan bahwa poster yang kamu buat memenuhi kriteria, sekarang diskusikan poster tersebut secara berkelompok apabila belajarnya secara langsung. Setelah itu, berlatihlah melakukan kampanye menggunakan poster tersebut dalam kelompok. Sekarang saatnya kamu melakukan kampanye sesuai pembagian tugas yang telah ditentukan gurumu. Ya, ini apabila ini seru sekali anak-anak di depan kelas kita bawa poster. Wah, seperti itu. Kemudian sumber energi yang terdapat di sekitar kita ada jumlah berlimpah dan ada juga yang terbatas. Kita mempunyai hak untuk menggunakan sumber energi tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing. Namun, di sisi lain kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menggunakan secara bijak. Sumber energi yang dianugerahkan Tuhan di muka bumi ini bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk generasi penerus kita. Ya, kita nanti dewasa juga mempunyai anak, ya seperti itu. Ayo kita selalu berhemat energi. Setelah melakukan kampanye, jawablah pertanyaan berikut. Apakah kampanye yang kamu lakukan dapat disebut sebagai bagian dari kewajiban sebagai warga? Mengapa? Ya, karena setiap warga negara berkewajiban menjaga kelestarian sumber energi. Energi yang kita gunakan sekarang merupakan energi yang dibutuhkan oleh generasi mendatang. Jadi, kita harus hemat energi dari sekarang. Apa manfaat dari kampanye yang kamu lakukan terhadap dirimu, orang lain, dan lingkunganmu? Kampanye dapat untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran untuk meningkatkan kepedulian bagi semua warga tentang pentingnya hemat energi. Apa rencanamu selanjutnya setelah melakukan kampanye tentang hemat energi ini? Rencana selanjutnya adalah mengkampanyekan hemat energi ke lingkungan yang lebih luas anak-anak. Di lingkungan masyarakat khususnya, ya seperti itu. Lebih luas lagi. Ya, ayo renungkan. Hal-hal penting apa saja yang kamu pelajari dalam satu pekan ini? Ya, dalam satu pekan kita sudah belajar pembuktian energi anak-anak. Ya, dari membuat kipas, terus yang Pak Guru buat lilin, ya kertas bisa bergerak, ya pembuktian perubahan energi, ya seperti itu. Sampai kita belajar tentang hari ini yaitu kesimpulan di pembelajaran 6, ya. Bahasa Indonesia, kalian sudah belajar berdiskusi dan menemukan gagasan pokok dan pendukung dari teks visual. Di PKN, kalian sudah belajar mengomunikasikan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu. Tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa selalu rajin berdoa, rajin beribadah. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari segala mara bahaya penyakit. Tentunya rajin belajar, rajin berdoa, dan rajin berolahraga secara teratur. Sebelumnya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.